Percepatan vaksin booster terhadap vaksin kedua dan ketiga nakes Dinas Kesehatan NTB menyusul rendahnya capaian vaksin booster nakes tahap 2 hingga saat ini baru mencapai 6%. Sesuai surat edaran pemerintah pusat yang mewajibkan tenaga kesehatan vaksin booster tahap 2 digencarkan Pemda NTB. Untuk Provinsi NTB, capaian vaksin booster tahap 2 bagi tenaga kesehatan 6% dan vaksin booster tahap 3 mencapai 25%. Untuk percepatan vaksin booster untuk tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB telah mengirimkan surat edaran ke kabupaten kota se-NTB. Sekarang juga kita sudah mulai booster untuk nakes dulu, untuk booster kedua. Ya, karena nakes ini adalah kelompok yang rentan juga mudah terpapar karena dia bekerja di fasilitas kesehatan. Paling tidak kan jaraknya 6 bulan setelah dilakukan vaksinasi pertama. Dasarnya memang sudah ada di surat edaran dari Kemenkes tentang booster kedua bagi sumber daya kesehatan. Usai vaksin booster tahap 2 bagi nakes, selanjutnya pemerintah ditargetkan vaksin warga masyarakat dengan jarak 6 bulan setelah vaksin ketiga. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, demonstran terlibat kericuhan dengan polisi di depan kantor KPU Provinsi NTB saat pendemo menerobos brigade polisi. Dan kegiatan ini merupakan simulasi pengamanan pemilu 2024 mendatang. Lemparan terhadap petugas. Seperti inilah aksi puluhan massa yang melakukan aksi demo di depan kantor KPU Provinsi NTB. Mereka berusaha menerobos blokade polisi dengan melempari berbagai benda ke arah petugas. Karena tidak bisa menerobos pagar betis aparat, pendemo kemudian membakar ban bekas. Kericuhan pun tak terhindarkan, namun polisi berhasil mengendalikan situasi. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto menegaskan simulasi demo ini untuk mengecek kesiapan anggotanya dalam menghadapi pemilu 2024. Makna pembaretan yang tadi saya sudah sampaikan dalam kegiatan ini adalah untuk menanamkan jiwa korsa, jiwa bersama. Menjelang pemilu 2024, Polda Nusa Tenggara Barat dengan Pak Direktur sudah menyiapkan persiapan-persiapan supaya nanti pada saat pelaksanaan pemilu 2024 sudah bisa bertugas dengan baik. Untuk pengamanan pemilu 2024 mendatang, ribuan personil telah dipersiapkan dan disiagakan dari berbagai satuan dari Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar hewan di Kabupaten Lombok Tengah kembali dibuka sementara. Pembukaan pasar hewan selama sepekan ini sebagai uji coba untuk melihat tingkat penyebaran kasus PMK. Per 17 hingga 31 Agustus 2022, pasar hewan di Kabupaten Lombok Tengah kembali dibuka sementara. Pembukaan pasar hewan sementara dalam sepekan ini untuk mengukur tingkat penyebaran virus penyakit mulut. Seperti diketahui, PMK hewan ternak di Lombok Tengah saat ini tengah terkendali atau melandai dengan rincian 1.417 ekor ternak masih sakit dan tidak ada lagi tambahan kasus hewan ternak terjangkit PMK. Kendati pasar hewan dibuka, namun protokol kesehatan akan tetap diterapkan seperti pemeriksaan klinis bagi ternak yang akan masuk pasar oleh petugas atau dokter hewan di lokasi. Selain itu, petugas juga menyiapkan cairan disinfektan. Sementara itu, untuk hewan yang berasal dari luar daerah, petugas menyiapkan loket untuk mengurus surat keterangan kesehatan hewan. Mulai tanggal 17 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Jadi bisa Tapi jika terjadi ada kondisi sebaliknya, maka kita akan menyampaikan lagi, kita akan menutup dan lakukan pengobatan. Jadi sekarang kasus PMK ini udah melandai, Pak? Ya, dalam 3 hari terakhir tidak ada kasus PMK yang dilaporkan. Nol jadinya? Ya, tapi masih ada yang saksi sakit. Pembukaan pasar hewan ini nantinya akan menentukan tetap tidaknya pasar dibuka. Jika ada kasus baru atau terjadi lonjakan kasus, maka pasar hewan akan ditutup kembali. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.